teman-teman. Oh, sini oke. Teman-teman udah bisa kita mulai? Ya, sudah 5 orang ya. Apa mau tunggu 5 menit dulu untuk nunggu beberapa teman yang lain? Oke, sekarang 9.32 di jam saya. Kita mulai di jam 9.35-an atau 9.37 ya. Paling telat.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita mulai perkuliahan kita ya malam ini. Oke. Teman-teman sekalian, kita di pertemuan kedua ini kita masuk ke modul 2, yaitu mengenai lingkungan. Teman-teman udah pada baca bukunya? Udah ada yang baca modul? Udah ada yang baca tentang lingkungan? Saya berharap teman-teman udah pada baca ya. Nanti soalnya saya kepengen tanya beberapa sama teman-teman tentang pendapat-pendapat teman-teman. Oke, bagus Mbak Triwayuni udah baca. Oke, kita masuk dulu di awal yaitu mengenai tujuan. Tujuan dari modul 2 ini. Jadi, dari modul 2 ini, teman-teman diharapkan dapat menjelaskan setelah belajar modul 2 ini, teman-teman dapat menjelaskan mengenai 1. Segmen-segmen lingkungan. Yang kedua, mengenai ketidakpastian lingkungan. Yang ketiga, yaitu mengenai 2 dimensi Robert Duncan. Keempat, yaitu mengenai pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Dan yang kelima, yaitu mengenai ketergantungan struktur organisasi terhadap lingkungan. Teman-teman, saya matikan dulu ya video saya sementara, nanti saya hidupkan lagi pas di akhir perkuliahan kita. Jadi, itu tujuan dari modul 2 ini. Jadi, teman-teman diharapkan setelah belajar modul 2 ini, teman-teman dapat menjelaskan 5 hal ini. Oke, yang pertama sekali saya pengen tanya dulu nih, pendapat teman-teman. Menurut teman-teman, atau yang udah baca buku, atau boleh menurut pendapatnya, lingkungan itu definisinya apa sih? Ada yang tahu arti lingkungan? Jawab di angkat tangan boleh. Silakan kasih ini klik lambang tangannya, atau kalau yang mau nulis juga boleh. Pengertian lingkungan, teman-teman? Teman-teman, partisipasinya, definisi lingkungan. Teman-teman, suara saya jelas kan ya? Ada pada ini kan? Dengar kan ya? Ayo yang mau jawab, pada jawab dong. Oke, Mbak Triwinarsi jawab dong. Ininya. Kalau pendapat sendiri boleh, kalau yang udah baca buku juga boleh. Atau dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Oke, Mbak Suci Handayani nih, sesuatu elemen yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Yap, benar. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya lanjut. Iya, Mbak Yuliana, elemen di luar batas-batas organisasi yang punya potensi mempengaruhi keseluruhan organisasi. Iya, benar. Kita lanjut. Jadi, definisi lingkungan seperti yang sudah dijelaskan oleh dua teman kita, Mbak Suci Handayani dan Mbak Yuliana, suatu yang tidak berhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi. Dan itu elemen-elemen tersebut nantinya akan mempengaruhi organisasi ini. Nanti di pelajaran berapa ya, nanti teman-teman akan melihat kalau misalnya lingkungan atau elemen di sekitar organisasi itu berpengaruh ganda terhadap organisasi. Nanti kita belajarnya di slide berikutnya. Nah, dari yang definisi tadi, definisi yang ini,
sesuatu yang tidak berhingga dan mencakup seluruh elemen yang terdapat di luar organisasi, ternyata pada tidak semua elemen itu, tidak semua lingkungan itu mempengaruhi organisasi. Hanya beberapa lingkungan atau elemen yang mempengaruhi organisasi tersebut. Ada yang pengaruhnya langsung, ada yang pengaruhnya tidak langsung. Nah, ini ada beberapa segmen-segmen lingkungan. Ini ada beberapa segmen-segmen lingkungan yang segmen-segmen yang tertera yang di slide ini, di desktop teman-teman ini berdasarkan pendapatnya si Duff. Itu ada industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Nah, itu sebenarnya segmen-segmen lingkungan ini juga karena seperti yang saya bilang tadi, nggak semua lingkungan, nggak semua segmen-segmen lingkungan ini mempengaruhi si organisasi. Nah, para aktor organisasi atau para peneliti organisasi, mereka tuh punya pendapat yang berbeda-beda gitu mengenai segmen-segmen lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Ada yang namanya Cass and Rosenzweig. Kalau misalnya teman-teman baca di buku halaman 2 itu kan, itu tuh yang mempengaruhi itu ada budaya, teknologi, pendidikan, politik, legal, sumber daya natural, demografi, dan lain-lain. Kemudian ada lagi si Jackson dan Morgan yang bahwa lingkungan organisasi itu terdiri segmen-segmen seperti fisik, sosial, ekologi, legal, budaya, dan lain-lain. Kemudian baru Duff. Nah, Duff yang ini yang bakal kita bahas. Industri, bahan baku, tenaga kerja, keuangan, pasar, teknologi, kondisi ekonomi, pemerintahan, dan kebudayaan. Lanjut. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi kan, kalau misalnya nggak semua nih elemen-elemen lingkungan ini mempengaruhi si organisasi. Teman-teman, ini yang di slide saya nggak tahu kenapa selalu terpotong kalau saya bawa ke slide-nya yang di Blue Button ini. Kalau misalnya teman-teman mengalami kesulitan untuk melihat slide saya, silahkan buka. Tadi saya sudah upload PDF file buat modul 2 ini. Atau teman-teman bisa buka buku. Itu ada di halaman 7 untuk modul 2. Nah, saya lanjut ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya nggak seluruh elemen kan, nggak elemen-elemen lingkungan ini kan yang mempengaruhi si organisasi. Jadi si organisasi ini harus mengidentifikasi gitu elemen-elemen mana saja yang mempengaruhi si lingkungan. Nah, di gambar ini nih adalah gambar identifikasi elemen-elemen lingkungan melalui proses operasi suatu organisasi manufaktur. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, ini sebenarnya gambar yang lebih kompleks, hampir sama dengan kalau misalnya teman-teman flashback ke modul 1 kita, kemarin kita belajar tentang proses input output lingkungan kan. Nah, di situ tuh ada input, terus ada transformasi, kemudian output, di atasnya lingkungan. Nah, sebenarnya itu hampir sama. Di sini, ini ada lingkungannya. Kemudian bahan, ini inputnya. Kemudian ditransformasi menjadi produk.
Nah, dari produk dilempar lagi ke pasaran, ke pasar. Nah, yang pasar ini adalah lingkungan juga. Nah, itu proses input outputnya input output lingkungan yang kemarin kita belajar di modul 1. Masih ingat kan ya? Jadi ini kalau misalnya teman-teman lihat, teman-teman cerna gitu kan, ini perluasan dari gambar di modul 1 itu. Proses input output, organisasi sebagai proses input output. Kalau misalnya teman-teman buka modul, itu teman-teman bisa lihat itu yang di kegiatan belajar 2, itu yang halaman pertamanya. Itu ada gambar organisasi sebagai proses input output. Paham ya tentang tentang bagan ini, tentang gambar ini? Kita lanjut ya. Nah, ternyata pada lingkungan yang mempengaruhi organisasi ini ada yang namanya ketidakpastian. Maaf, ini lingkungan ini berpengaruh pada organisasi, bukan lingkungan ya di sini ya. Lingkungan ini berpengaruh pada organisasi. Tolong di sini ini dibikin nih, ini organisasi di sini. Bentar, saya coret dulu yang ini. Sep. Ini bukan lingkungan tapi organisasi, diganti ya. Maaf, saya masih ada gangguan tenggorokan yang ini. Kita lanjut. Nah, sifat lingkungan yang berpeluang yang ada ketidakpastian ini nih membahayakan organisasi. Kenapa? Karena kalau misalnya lingkungannya ini tidak pasti, itu nanti akan mempengaruhi proses dan eksistensi dari si organisasi ini. Gimana tuh pengaruh buruknya? Kita lihat ya ke slide berikutnya. Tunggu dulu. Saya mau ngebahas tentang 2 dimensi Robert Duncan. Nah, si Robert Duncan ini dia membahas mengenai 2 dimensi ketidakpastian. Itu dapat dianalisis, ketidakpastian itu dapat dianalisis melalui 2 dimensi. Yang pertama, kompleksitas, dan yang kedua, stabilitas. Hafal ya teman-teman yang ini? Ini mungkin bakal masuk ujian mungkin. Kemudian, apa tuh kompleksitas? Kompleksitas itu menunjukkan heterogenitas atau keragaman dari elemen-elemen eksternal yang berpengaruh pada fungsi organisasi. Kemudian, lingkungan itu dinyatakan stabil apabila lingkungan jarang mengalami perubahan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat nih di gambar ini, di gambar kerangka ketidakpastian lingkungan oleh si Duncan, ini teman-teman bisa ngelihat itu ada 4 jenis level yang ketidakpastian. Yang pertama itu ketidakpastian rendah. Di sini, low uncertainty. Itu tuh ciri-cirinya elemen lingkungan jumlahnya sedikit. Terus yang kedua, elemen lingkungan tidak berubah atau berubah secara perlahan. Kalau misalnya ini dikatakan sebagai organisasi, ini biasanya organisasinya organisasi yang simple atau organisasi yang kecil gitu kan. Simple, kecil, kemudian nggak terlalu banyak yang mempengaruhi si organisasi ini. Kemudian yang kedua itu ketidakpastiannya agak rendah. Kalau yang tadi rendah, ini agak rendah, jadi agak complicated dikit gitu. Itu ciri-cirinya. Yang pertama, elemen lingkungannya jumlahnya banyak. Akan tetapi elemen lingkungan tidak berubah atau
berubah secara perlahan. Jadi, kalau misalnya dicontohkan pada organisasi ini sebenarnya cukup besar, tapi ketidakpastian atau yang perubahan kepada pada si organisasi ini nggak banyak. Gitu. Jadi ketidakpastiannya ya agak rendah, jadi nggak tinggi gitu. Kemudian ada lagi ketidakpastian agak tinggi, high moderate uncertainty. Itu ciri-ciri elemen lingkungan jumlahnya sedikit. Akan tetapi elemen lingkungan selalu berubah. Jadi ini sebenarnya organisasinya kecil, tetapi perubahannya itu dinamis. Perubahan elemen-elemen di sekitar organisasi yang mempengaruhi organisasi itu cukup dinamis. Kemudian yang keempat itu ketidakpastiannya tinggi. Itu ciri-cirinya elemen lingkungannya jumlahnya banyak. Terus elemen lingkungannya selalu berubah. Jadi kalau misalnya dicontohkan pada organisasi atau perusahaan, ini nih organisasinya besar dan lingkungan yang mempengaruhi itu perubahannya dinamis, berubah gitu kan. Oke, cukup ya, kita lanjut ya. Kemudian kita membahas mengenai tekstur lingkungan atau casual texture. Casual texture ini dinamakan oleh atau ditemukan oleh Emery dan Trace. Mereka tuh berpendapat bahwa elemen-elemen lingkungan tersebut seharusnya dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dan merupakan elemen yang menentukan corak lingkungan. Nah, itu tuh ada 4 jenis tekstur atau corak lingkungan yang diperkenalkan oleh siapa namanya ini? Emery and Trace. Yang pertama itu lingkungan tenang acak atau placid randomized. Kemudian lingkungan tenang mengelompok itu atau placid cluster. Terus ada yang lingkungan diganggu bereaksi atau disturb reactive. Dan ada lingkungan kacau atau turbulent field. Nah, yang 4 ini, jenis lingkungan yang 4 ini dapat disimpulkan melalui melalui tabel ini. Teman-teman bisa baca kalau misalnya ini agak kepotong, teman-teman bisa baca di halaman 13 kalau di bukunya. Itu kalau misalnya yang tekstur lingkungan tenang acak, itu sifat lingkungannya perubahannya jarang terjadi, dan kalaupun terjadi hanya melibatkan satu elemen tunggal. Kemudian gimana tindakan organisasi terhadap sifat lingkungan yang ini? Konsentrasi pada operasi rutin sehari-hari. Yang pertama, yang kedua hanya memerlukan sedikit perencanaan. Jadi di sini ini ibarat kata kalau organisasi, ini organisasinya gampang lah diurus gitu kan. Kemudian yang kedua itu organisasi tenang mengelompok. Perubahan sifat lingkungannya itu perubahan jarang terjadi, tetapi jika terjadi bentuk elemen yang saling berkaitan. Terus gimana tuh tindakan organisasinya? Yang pertama itu perlu peramalan dan perencanaan untuk mengantisipasi perubahan. Kedua, perlu menghindari perubahan berkelompok. Nah, ini agak sedikit complicated. Tindakan dari organisasinya pada yang tenang acak. Kemudian, tekstur lingkungan yang diganggu bereaksi. Itu sifat lingkungan bereaksi terhadap perubahan dalam organisasi dan juga bisa sebaliknya. Organisasi berukuran besar, jumlahnya tidak banyak, oligopolistik, tindakannya bisa diamati. Tindakan organisasi untuk mengatasi sifat lingkungan yang seperti ini, itu perlu mampu mengamati tindakan dari organisasi lain, perlu perencanaan untuk mengantisipasi tindakan organisasi lain. Kemudian ada yang tekstur lingkungan kacau. Itu sifat lingkungannya, perubahannya drastis,
sering terjadi, perubahannya tuh sering terjadi atau drastis gitu kan. Kemudian perubahan terjadi dalam bentuk elemen-elemen yang mengelompok. Jadi apa tuh tindakan organisasi untuk mengatasi lingkungan yang kayak gini? Yang pertama itu perlu mampu menafsirkan kondisi lingkungan. Yang kedua, perlu adaptasi agar dapat bertahan hidup. Nah, ini kita lanjut ke pengaruh lingkungan terhadap organisasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, organisasi itu mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungannya. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya ingat ya, yang seperti yang saya bilang tadi, yang di modul 1 itu yang proses input output, si lingkungan ini yang pertama itu menerima input dari organisasi ini menerima input dari lingkungannya. Kemudian si organisasi ini juga mengeluarkan output pada lingkungannya. Kalau misalnya kita contohkan pada organisasi atau perusahaan, jadi sebuah perusahaan itu menerima output atau ide gitu kan dari lingkungan. Contohnya misalnya organisasi apa ya? Perusahaan apa ya yang enak? Handphone deh ya, perusahaan handphone. Jadi kira-kira jadi ada tuh yang namanya ngecek gitu kan. Kira-kira pasarnya sekarang, trennya sekarang gimana ya? Atau gimana ya untuk si lingkungan ini yang cocoknya gimana nih? Handphone seperti apa nih yang harus diciptakan? Oh, misalnya ini kayaknya yang cocok yang harus diciptakan handphone jenis X. Itu input kan, masuk tuh. Itu kan dari lingkungan kan, dianalisa dari lingkungan, dapat kalau misalnya handphone yang cocok untuk diciptakan itu adalah handphone jenis X. Nah, diproseslah di organisasi atau perusahaan, ditransformasi, kemudian itu akan berubah menjadi produk atau jasa. Nah, kalau misalnya contoh kita ya berupa produk dong, berupa handphone. Nah, hasilnya ya berupa handphone X. Nah, handphone X ini nanti dipasarkan ke lingkungan. Nah, ini bentuk output dari si organisasi terhadap lingkungan. Jadi, saya ulang kembali, organisasi ini mempunyai ketergantungan ganda terhadap lingkungan, yaitu berupa input dan output. Nah, itu terdapat dua cara adaptasi mengenai ketergantungan organisasi terhadap lingkungan. Yang pertama itu yaitu perubahan internal. Apa itu perubahan internal? Itu menyesuaikan struktur internal organisasi, pola kerja, perencanaan, dan aspek internal lainnya terhadap karakteristik lingkungan. Kemudian, cara kedua, yaitu dengan berusaha menguasai dan mengubah